Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Bab 423 sampai 424. Babak 423. Pedang datang. Ketika dia diam-diam menghitung sampai 2, Li Yuan masih tidak mendengar Ao Qian meninggalkannya, dan dia hanya bisa mengerutkan kening. Namun dia tetap memiliki kepercayaan diri karena dia tidak percaya Ao Qian bisa menolak godaan untuk pergi ke Sekte Galaksi. Sekte Galaksi, pergi ke Sekte Galaksi berarti pergi ke dunia baru, di mana Anda bisa mempelajari kemampuan memindahkan gunung dan lautan. Tidak hanya itu, masa hidup Anda juga dapat menembus belenggu yang ada dan ditingkatkan tanpa batas. Tidak ada yang bisa menahan godaan ini. 3. Saat dia mengucapkan nomor terakhir dalam hati, Li Yuan masih tidak mendengar suara Ao Qian. Li Yuan mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat, tetapi ketika dia berbalik, dia langsung bingung. Ao Qian dan Ye Guan sudah pergi. Wajah Li Yuan langsung menjadi sangat jelek. Dia benar-benar pergi. Saya merasa seperti badut. Saat ini, beberapa orang di lapangan sedang melihat Li Yuan dengan ekspresi aneh, yang membuat wajah Li Yuan terbakar. Dia merasa terhina, dihina di depan umum. Li Yuan menatap dingin ke kejauhan, lalu berbalik dan pergi. Di sekeliling, orang-orang banyak bicara. Faktanya, tidak ada yang membicarakan Li Yuan. Yang dibicarakan semua orang adalah Ye Guan. Mereka semua ingin tahu tentang asal-usul Ye Guan dan bagaimana dia bisa memenangkan hati Ao Qian. Ye Guan mengirim Ao Qian ke ruang kelas yang sudah penuh dengan orang. Ao Qian selalu hadir di setiap kelas. Ketika mereka melihat Ye Guan mengirim Ao Qian ke sini, mata semua siswa di kelas tiba-tiba membelalak. Ao Qian sedikit tersipu saat dia menyadari tatapan para siswa. Dia melirik ke arah Ye Guan, matanya penuh kelembutan. Melihat pemandangan tersebut, beberapa siswa laki-laki yang hadir tiba-tiba menjadi pucat. Ini sudah berakhir, tidak ada kesempatan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membungkuk dan mencium kening Qian dengan lembut, pergi. Setelah dicium di depan umum, wajah Ao Qian langsung memerah. Dia takut Ye Guan akan melakukan sesuatu yang keterlaluan lagi. Jadi dia segera mendorong Ye Guan, ayo pergi, ayo pergi. Ye Guan tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Ao Qian kembali ke podium, dan saat ini, seluruh kelas sedang menatapnya. Ao Qian tiba-tiba menepukkan telapak tangannya ke podium. Ledakan, podium itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Ao Qian berkata dengan tenang, "Kemana kita pergi di kelas terakhir?" Semua murid, setelah meninggalkan kelas, Ye Guan keluar. Itu adalah teks utama saat ini. Ye Guan perlahan menutup matanya, membiarkan sinar matahari menyinari dirinya. Saat ini, dia merasa sangat nyaman. Ribuan hal seperti duri di tenggorokannya. Dia tidak pernah menyelesaikannya. Dia tidak hanya tidak menyelesaikannya, dia juga menghindarinya. Ini sebenarnya bukan yang dilakukan pria. Sebagai seorang kultivator pedang, yang paling dia takuti adalah pikirannya tidak berjalan dengan baik. Dan sebelumnya, pikirannya tidak pernah berjalan dengan baik dalam hal hubungan. Terus melarikan diri, pada saat ini, dia akhirnya berani menghadapi isi hatinya. Di saat yang sama, dia juga merenungkan dirinya sendiri.
Dalam hal hubungan, saya tidak hanya bimbang, tapi juga sedikit bajingan. Dulu, ia adalah seorang pemula dalam menjalin hubungan. Saat menghadapi seorang wanita, ia tidak sengaja memprovokasi wanita tersebut. Bahkan, ia terkadang sedikit bingung karena saat bersama wanita tersebut, semua orang seolah-olah sedang jatuh cinta padanya. Ini sebenarnya tidak bagus. Anda tidak boleh ragu-ragu dalam hal hubungan. Jika Anda tidak menyukainya, jangan main-main. Jika kamu cinta, jangan mengecewakannya. Setelah memikirkan hal ini, pikiran Ye Guan menjadi sangat jernih. Niat pedang tiba-tiba muncul di sekitar Ye Guan. Tidak hanya itu, auranya juga melonjak pesat pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi perasaan batinnya, dan ini juga pertama kalinya dia melihat dirinya sendiri. Jika seseorang tidak berani menghadapi hatinya, maka hatinya pasti cacat. Jika dia tidak berani menghadapinya, dia melarikan diri karena rasa malu. Tetapi saat ini, dia tidak lagi melarikan diri. Ketika idenya dipahami sepenuhnya, niat pedang Ye Guan tidak akan lagi menemui hambatan, dan niat pedangnya akan berubah secara kualitatif lagi. Jika ada perubahan kualitatif, bidang ilmu pedang secara alami akan menerobos. Namun, begitu niat pedangnya muncul, niat itu ditekan secara paksa oleh kekuatan misterius itu. Semua nafas dan niat pedang lenyap, merasakan pemandangan ini. Ye Guan tidak marah kali ini. Dia hanya tersenyum dan berjalan menuju Xuan Yuanling di kejauhan. Xuan Yuanling membuka telapak tangannya, dan sebuah buku merah muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Ye Guan. Ini adalah surat penunjukan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi instruktur Akademi Kendo di Akademi Galaksi. Hanya ada satu saja. Beberapa orang di Akademi Kendo setiap minggu. Ye Guan sedikit terkejut. Hanya ada sedikit orang di Akademi Kendo. Xuan Yuanling mengangguk. Ye Guan bingung. Kenapa? Xuan Yuanling menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada awalnya, Akademi Pedang adalah yang paling populer karena semua orang mendambakan pedang legendaris yang terbang dan berkeliling dunia. Tetapi kemudian semua orang menemukan bahwa tidak mungkin mencapai kendali pedang di Akademi Galaksi. Terbang pedang dan budidaya pedang sangat sulit dan membutuhkan banyak sumber daya. Selain itu, tidak ada instruktur yang baik di Akademi Kendo, sehingga akademi ini perlahan-lahan menurun. Ye Guan mengangguk sedikit. Begitu, berapa banyak siswa di Akademi Kendo sekarang? Xuan Yuanling berkedip. Pergi dan lihat. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Keduanya pergi. Segera, Xuan Yuanling membawa Ye Guan ke Akademi Kendo. Akademi Kendo cukup besar, tapi agak tua. Di sekitar Akademi Kendo, ada beberapa pedang tua, mungkin ratusan, dan beberapa pedang semuanya berkarat. Di Akademi Kendo Universitas Nuo, Ye Guan hanya melihat dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Dan wanita tersebut adalah pasangan yang pernah berdebat dengannya sebelumnya. Pria lainnya berusia sekitar 17 atau 18 tahun, sedikit gemuk, berkacamata, dan terlihat sedikit jujur. Ye Guan menghampiri mereka berdua, dan pria itu sedikit bingung. "Saudaraku, apakah kamu di sini untuk belajar ilmu pedang juga?" Suang Shuang berkata, "Dia adalah mentornya, guru." Pria itu tertegun sejenak, wajahnya penuh keterkejutan. "Apakah kamu seorang mentor?"
Ye Guan mengangguk dan mengeluarkan surat penunjukan. Ketika dia melihat surat pengangkatan, pria itu segera memberi hormat dan berkata, "Mahasiswa Muyun, saya telah bertemu dengan mentor saya." Keduanya memandang Ye Guan tanpa berbicara. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bersikap sopan." Saat dia mengatakan itu, dia melihat mereka berdua, dan kemudian berkata, "Apakah kalian berdua adalah satu-satunya siswa di seluruh Akademi Kendo?" Muyun mengangguk. "Ya." Ye Guan terdiam. Akademi Kendo ini sedang mengalami kemunduran. Saat ini, Xuan Yuan Ling di samping tiba-tiba tertawa dan berkata, "3." Ye Guan memandang Xuan Yuan Ling dan berkata, "Kamu?" Xuan Yuan Ling sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Ya." Meskipun dia juga bermain ilmu pedang, dia tidak mengambil jurusan ilmu pedang. Namun, itu sebelumnya, ketika dia mengetahui bahwa Ye Guan akan menjadi instruktur Akademi Kendo, dia dengan tegas mengubah jurusannya dan bergabung dengan Akademi Kendo. 3. Ye Guan sedikit mengangguk. 3 adalah 3. Xuan Yuan Ling duduk di samping dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang harus kita pelajari di kelas 1? Kamu melirik mereka bertiga, dan akhirnya, matanya tertuju pada Muyun. "Pedang apa yang kamu gunakan?" Muyun sedikit malu dan mengeluarkan pedang tebal dari Naji. "Guru, saya suka pedang yang berat." "Pedang yang berat?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu bisa mengalahkan 10 kelompok dengan satu kekuatan." Muyun mengangguk. "Ya." Ye Guan memandang Suang Shuang. Dia melihat ke arah Suang Shuang, dan kemudian berkata, "Bagaimana denganmu?" Keduanya menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu." Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Tempat ini memiliki energi spiritual yang sangat sedikit. Bahkan jika aku mengajarimu beberapa keterampilan pedang, kamu akan kesulitan melakukannya. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengajarimu kesadaran tempur dan niat pedang." Keduanya memandang Ye Guan. "Maksud pedang?" Ye Guan mengangguk, "Iya." Keduanya menggelengkan kepala. "Itu terlalu sulit. Jika kamu bisa memahami maksud pedang, kamu sudah menjadi master." Muyun juga mengangguk. "Itu terlalu sulit. Sejauh ini, kita belum pernah melihat seperti apa maksud pedang itu." Di sampingnya, Xuan Yuan Ling tersenyum dan tidak berkata apa-apa, karena dia telah melihat Ye Guan dan masih sangat terkesan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku akan membiarkanmu melihatku." Muyun terkejut dan berkata, "Guru, apakah kamu seorang master?" Ye Guan mengangguk, duduk bersila, dan kemudian berkata, "Apa itu niat pedang?" Niat mengacu pada kesadaran subjektif seperti konsepsi artistik, kemauan, niat, tekad, del, dan niat pedang mengacu pada niat pendekar pedang. Pemahaman tentang pedang, seperti niat, tekad, seringkali, niat pedang Anda sendiri adalah cara Anda sendiri. Oleh karena itu, jika Anda ingin memahami niat pedang, Anda harus terlebih dahulu bertanya pada diri sendiri mengapa Anda berlatih pedang. Mengapa Anda berlatih ilmu pedang? Ketiganya terdiam. Mereka benar-benar belum memikirkan masalah ini secara mendalam. Ye Guan memandang mereka bertiga dan bertanya, "Mengapa kamu berlatih pedang?" Mereka berdua berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya ingin menjadi pendekar pedang, tipe pendekar pedang yang bisa terbang dengan pedang." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah itu?" Keduanya ragu-ragu.
lalu mengangguk. Ye Guan terdiam. Sekarang dia akhirnya tahu kenapa hanya ada sedikit pendekar pedang di tempat ini. Di alam semesta Guangxuan, ada banyak praktisi pedang. Selain memiliki warisan ilmu pedang yang lengkap, ada alasan lain, yaitu berlatih pedang di sana. Selain kesukaan mereka sendiri, ada alasan lain, yaitu bertahan hidup. Dunia di sana kejam, dan banyak orang berlatih ilmu pedang bukan untuk menjadi tampan, tetapi untuk bertahan hidup. Namun di Galaksi Academy, setiap orang tidak mengalami krisis eksistensial. Tanpa krisis kelangsungan hidup, motivasi mempelajari ilmu pedang secara alami akan jauh lebih lemah. Apalagi di sini tidak ada warisan ilmu pedang dan energi spiritualnya masih sedikit. Peradaban seni bela diri terlalu terbelakang. Ye Guan berpikir sejenak. Dia harus membiarkan ketiga orang ini melihat pembudidaya pedang yang sebenarnya dan membiarkan mereka memiliki tujuan. Setelah membaca ini, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin melihat niat pedang itu?" Mu Yun mengangguk dengan cepat. Saya pikir, keduanya menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Tapi ada juga ekspresi harapan di mata mereka. Suan Yuanling juga penuh dengan ekspektasi. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Karena beberapa alasan khusus, aku tidak bisa menggunakan niat pedang ini untuk waktu yang lama, jadi kalian tidak tahan." Mereka bertiga mengangguk dengan cepat. Ye Guan perlahan menutup matanya dan berkata dalam hatinya, "Ayah, aku hanya berpura-pura menjadi keren, jangan main-main denganku, oke?" Tidak ada tanggapan. Ye Guan berkata lagi, "Sekali saja." Masih tidak ada tanggapan. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia memutuskan untuk pamer. "Terlepas dari apakah Anda setuju atau tidak, saya akan berpura-pura dipaksa melakukan ini hari ini." Setelah membaca ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya, membuka telapak tangannya, dan berteriak pelan, "Ini dia pedangnya." Berdengung, dalam sekejap, ratusan suara pedang tiba-tiba bergema dari lapangan, dan pedang yang ditempatkan di sekelilingnya berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke kepala Ye Guan, berputar. Melihat pemandangan tersebut, ketiga orang yang hadir langsung berubah menjadi batu. Bab 424, Tuba tidak berguna. Mereka bertiga melihat pedang terbang yang melayang di atas kepala mereka, dan semuanya berubah menjadi batu. Pedang terbang, ilmu pedang, mereka bertiga sedang bingung. Pernahkah mereka melihat pertempuran seperti itu sebelumnya? Ye Guan juga sedikit terkejut, karena dia menemukan kekuatan misterius itu tidak muncul. Apakah ayah akan membuka segelnya? Tepat ketika Ye Guan bingung, kekuatan misterius tiba-tiba jatuh dari langit. Setelah menyadari adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah drastis, dan dia dengan cepat berkata, "Singkirkan." Begitu suara itu turun, ratusan pedang berubah menjadi cahaya pedang dan kembali ke posisi semula. Ye Guan merangkak langsung ke tanah, tidak bergerak. Mereka bertiga masih bingung. Pedang terbang? Ternyata memang ada pedang terbang di dunia ini. Pada saat ini, Suan Yuanling dengan cepat mengambil Ye Guan. Dia mengeluarkan pil kekuatan dan memberikannya kepada Ye Guan. Setelah beberapa saat, wajah pucat Ye Guan kembali berwarna. Ye Guan tersenyum pahit. "Anda benar-benar hanya bisa pamer?" Suan Yuanling bertanya dengan prihatin. "Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit,
Suan Yuanling berbisik, apakah seseorang menekanmu? Ye Guan mengangguk. Suan Yuanling sedikit bingung, apakah ini jalan surga? Ye Guan tersenyum pahit, alangkah baiknya jika itu adalah jalan surga. Tentu saja, hukum surga di sini tidak dapat menekannya. Suan Yuanling ingin menanyakan hal lain, tetapi ketika dia melihat Ye Guan sangat lemah, dia harus mengesampingkan keraguannya. Dia mengambil pil kekuatan lagi dan memberikannya kepada Ye Guan. Dengan energi spiritual memasuki tubuhnya, Ye Guan merasa jauh lebih baik. Setelah beberapa saat, Ye Guan duduk dan berbaring di pelukan Suan Yuanling. Itu tidak bagus. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu memandang mereka bertiga dan tersenyum. Apakah kamu ingin menjadi seperti aku sekarang? Ketiga orang itu mengangguk dengan cepat. Perbaikan pedang. Ini adalah jenis kultivator pedang, dengan suara pedang yang datang. 10.000 pedang menyatu, sungguh megah. Ye Guandao, Anda telah melihat niat pedang sekarang. Jadi langkah selanjutnya adalah menetapkan niat, dan cara menetapkan niat tergantung pada Anda. Dengan Sword Inten, semua orang hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri, orang luar tidak bisa membantu. Mereka bertiga mengangguk sedikit, saat ini, mereka memang punya banyak sekali ide. Di masa lalu, mereka sama sekali tidak mengetahui seni pedang. Bahkan apa yang disebut ilmu pedang terbang adalah sesuatu yang pernah mereka lihat di TV, tapi saat ini, keterampilan pedang Ye Guan baru saja membuka pintu baru bagi mereka. Menumbangkan pemahaman mereka tentang kendo, Ye Guan tersenyum, lalu berdiri dan pergi. Selanjutnya terserah mereka. Setelah meninggalkan Akademi Kendo, hari sudah siang, dan Ye Guan berjalan menuju ruang kelas Ao Kian Kian. Waktunya makan malam. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melirik ke kanan. Di sudut gedung tidak jauh ke kanan, dua pria sedang menatapnya. Salah satu pria itu tidak lain adalah Li Yuan. Melihat Ye Guan datang, Li Yuan menatapnya tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Ye Guan tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya dan terus berjalan pergi. Di samping Li Yuan, pria itu berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Li Yuan, beraninya dia mengabaikanmu." Mata Li Yuan dingin dan dia tidak berkata apa-apa. Rasa dingin muncul di mata pria itu. Haruskah saya menemukan seseorang untuk membunuhnya? Li Yuan menggelengkan kepalanya. Saya baru saja mendapat kabar bahwa orang ini telah menjadi pengajar di perguruan tinggi, dan dia direkomendasikan oleh keluarga Suan Yuan. Keluarga Suan Yuan, mendengar kata-kata Li Yuan, pria itu sedikit terkejut. Apakah dia punya hubungan keluarga dengan klan Suan Yuan? Li Yuan mengangguk. Ya, pria itu berkata dengan suara yang dalam, pantas saja dia begitu percaya diri. Ternyata dia ada hubungannya dengan keluarga Suan Yuan. Klan Suan Yuan, ini adalah keluarga kaya di Yanjing. Li Yuan hendak berbicara, ketika seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan Li Yuan. Melihat orang itu datang, Li Yuan tercengang. Ayah. Orang yang datang tidak lain adalah Li Feng, tetua galaksi Cholege saat ini. Di samping Li Yuan, pria itu dengan cepat membungkuk hormat. Siswa telah melihat penatua Li. Li Feng memandang pria itu. Apakah kamu murid Akademi Seni Bela Diri? Pria itu dengan cepat berkata, ya. Mata Li Feng dingin. Mulai sekarang,
kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Pria itu tampak bingung. Ini, Li Yuan juga sangat tidak percaya. Li Feng melambaikan tangannya. Keluar, pria itu merosot di tempat dan berkata dengan suara gemetar, "Penatuali, ada apa dengan murid ini?" Li Feng menatap pria itu. "Anda mencoba menyakiti instruktur galaksi colege saya. Apakah menurut Anda ini kejahatan serius?" Pria itu tertegun, dan kemudian dengan cepat menatap Li Yuan. Li Yuan hendak berbicara, tetapi Li Feng tiba-tiba menatapnya dengan dingin. "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Li Yuan ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Di tempat yang sama, wajah pria itu tampak pucat. Dikeluarkan dari sekolah, tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan telak baginya, dan dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh keluarga. Di kejauhan, Li Feng dan Li Yuan berjalan perlahan. Li Feng berkata dengan tenang, "Apakah kamu menyukai instruktur Ao?" Li Yuan ragu-ragu, lalu mengangguk. Li Feng menatap Li Yuan. "Menurutmu orang seperti apa Tuan Ao Kian-Kian itu?" Li Yuan berpikir sejenak dan kemudian berkata, agak misterius. Li Feng menghela nafas dengan suara rendah. "Kamu sangat bodoh." Li Yuan tampak bingung. Li Feng menggelengkan kepalanya. Instruktur Ao dipekerjakan sebagai tutor oleh dekan ketika dia pertama kali datang ke sini. Saat itu, dia tidak tahu banyak tentang adat istiadat di sini. Jika dia adalah penduduk asli Blue Star, bagaimana dia bisa tahu adat istiadat di sini? Tidak familiar. Apakah Anda mengerti maksud saya? Wajah Li Yuan penuh rasa tidak percaya. Dia datang dari luar wilayah. Li Feng mengangguk. "Saya tidak keberatan jika Anda mengejarnya secara normal pada awalnya. Jika Anda bisa mengejarnya, itu tidak akan menjadi hal yang buruk bagi keluarga Li kita. Itu harus dikatakan sebagai hal yang sangat baik. Meskipun saya juga tahu peluangnya sangat kecil. Tapi saya masih punya peluang. Tapi sekarang..." Berbicara tentang ini, dia menatap Li Yuan dengan ekspresi marah di wajahnya. "Dia sudah punya pacar, tapi kamu masih ingin mengaku padanya. Apakah kamu pikir kamu tampan seperti ini? Ini adalah kelakuan bodohmu. Tanpa rahmat apapun, jika saya seorang wanita, saya akan memandang rendah Anda." Wajah Li Yuan sangat jelek. Li Feng melanjutkan, "Betapa arogannya Guru Ao. Bagaimana mungkin orang yang disukainya bisa menjadi orang biasa? Apakah menurut Anda pria itu adalah orang biasa?" Li Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya sudah memeriksanya. Dia hanya memiliki hubungan dengan klan Xuan Yuan." Kegilaan, Li Feng tiba-tiba berteriak dengan marah. "Kekuatan macam apa klan Xuan Yuan itu? Pikirkanlah dengan otak babimu. Apakah orang-orang yang bisa dihargai oleh mereka adalah orang biasa?" Li Yuan terlihat jelek dan tidak berkata apa-apa. Li Feng melanjutkan, "Kamu baru saja memprovokasi orang lain. Apakah menurutmu mereka menganggapmu serius? Pandanganmu itu tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Mereka mengabaikanmu, bodoh." Li Yuan sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Li Feng berkata lagi, "Dan orang bodoh sepertimu sebenarnya ingin membalas dendam. Apakah kamu ingin mati terlebih dahulu demi ayahmu dan aku?" Li Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ayah, kamu terlalu takut akan masalah. Kamu adalah yang tertua dari yang lebih tua. Dan mereka berdua hanyalah mentor.
jika kamu mengacaukan mereka dengan santai, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka rumput. Li Feng tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya. Bentak, sebelum Li Yuan sempat bereaksi, dia ditampar dan akhirnya terjatuh dengan keras ke tanah. Li Yuan tercengang. Li Feng menatap Li Yuan. Kamu bahkan lebih bodoh dari yang kukira. Bagaimana aku bisa melahirkan orang bodoh sepertimu dalam hidupku yang bijaksana? Aku bahkan bertanya-tanya apakah kamu dilahirkan dari Lao Wang sebelah. Li Yuan, Li Feng menunjuk ke arah Li Yuan dan mengumpat dengan marah. Aku sudah memberitahumu begitu banyak, tapi kamu tidak mendengarkan sama sekali. Lagi pula, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu lagi. Ayo. Saat suara itu turun, tiba-tiba dua lelaki tua datang dari kejauhan. Li Feng memandang Li Yuan dengan dingin. Bawa dia kembali ke klan Li. Dia tidak akan diizinkan meninggalkan klan Li tanpa perintahku. Jika dia berani memaksa keluar dari klan Li, kakinya akan patah. Mendengar perkataan Li Feng, wajah Li Yuan langsung pucat. Ayah, aku masih harus pergi ke sekolah. Aku masih harus. Li Feng melambaikan tangannya. Singkirkan. Kedua lelaki tua itu langsung menyeret Li Yuan ke bawah. Di tempat yang sama, Li Feng menghela nafas pelan. Faktanya, dia bukanlah orang yang baik. Jika Ao Qian benar-benar orang biasa, dia bisa menggunakan beberapa cara untuk membantu putranya. Namun, wanita itu bukanlah orang biasa, dan pria itu bisa direkomendasikan secara langsung oleh suku Xuan Yuan. Setelah mencapai statusnya, ia harus belajar memandang orang, siapa yang bisa terprovokasi dan siapa yang tidak bisa terprovokasi apa tahu. Dia mengerti, tapi sayangnya putranya tidak mengerti. Li Feng menghela nafas dengan suara rendah. Saat ini, dia juga merasa sedikit menyesali karena dia terlalu manja pada putranya. Kali ini, jika dia tidak lebih bijaksana dan mengikutinya terlebih dahulu untuk melihat-lihat, jika tidak, begitu anak bodoh ini diizinkan mengincar pria itu, kemungkinan besar hal itu akan membawa bencana baginya. Setelah beberapa saat, Li Feng berbalik dan pergi. Dia telah memutuskan bahwa jika dia melahirkan seorang anak laki-laki, dan jika dia kehilangan kemampuannya untuk berlatih tuba, dia secara alami tidak punya pilihan selain berlatih trompet. Ye Guan berjalan menuju kelas Ao Qian. Adapun Li Yuan, dia tentu saja tidak mengambil hati. Dia hanya tertarik pada game kelas atas. Alangkah baiknya jika pihak lain tidak datang mengganggunya. Jika mereka datang, bunuh saja mereka. Segera, Ye Guan tiba di pintu kelas Ao Qian. Ao Qian masih di kelas. Yang dia ajarkan adalah seni bela diri. Tentu saja, semuanya adalah seni bela diri dasar. Tidak ada gunanya mengajar terlalu mahir. Melihat Ye Guan tiba, semua siswa menatapnya dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Ao Qian melirik ke arah Ye Guan, tersenyum tipis, lalu menatap para siswa. Keluar dari kelas sudah selesai. Siswa, Ao Qian menghampiri Ye Guan, dan Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayo makan bersama." Ao Qian mengangguk. Oke. Ye Guan meraih tangan Ao Qian dan berbalik untuk pergi. Di dalam kelas, semua siswa saling memandang, lalu mulai mengobrol. Seorang siswa laki-laki berkata dengan sedih dan marah, bagaimana dia bisa mendapatkan ribuan mentor?
Beberapa siswi merasa tidak puas dan berkata, "Mengapa mereka tidak cocok dengannya? Menurutku dia cukup tampan." Siswa laki-laki berkata, "Apa gunanya menjadi tampan? Wajah tampan hanyalah omong kosong. Kecantikan dalam jiwa adalah keindahan yang sesungguhnya." Siswa perempuan itu bertanya, "Zhang Yun, sudah berapa lama kamu melajang?" 3. Hah, kenapa kamu bertanya? Siswa perempuan itu berkata, "Saya telah melajang selama 3 tahun. Tahukah Anda mengapa Anda melajang selama 3 tahun? Maksudmu aku jelek, kamu sendiri yang mengatakannya." Zhang Yun bersambung,